Kita semua kan setuju ya kalau orang paling pinter itu pasti yang paling benar. Tapi, gimana kalau ternyata kecerdasan itu sendiri yang justru jadi jebakan terbesar mereka? Coba dipikirin ini. Kalau memang IQ tinggi dan keahlian itu sepenting itu, kok bisa ya kesalahan-kesalahan paling fatal dalam sejarah itu justru seringnya dibuat sama orang-orang yang paling pinter di ruangan? Nah, ini nih paradoks yang mau kita bedah bareng-bareng. Sebuah ide yang mungkin bahkan menjungkir balikan semua yang kita tahu tentang kecerdasan. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita mulai dengan ngebongkar satu mitos yang udah mendarah daging banget di kepala kita semua. Mitos tentang kecerdasan. Kita semua pasti pernah kayak gini. Kalau lihat orang gelarnya mentereng, karirnya bagus, kita langsung mikir, wah keputusannya pasti bener nih. Seolah-olah semua pencapaian itu jadi stempel jaminan kalau mereka nggak mungkin salah. Tapi, nah ini dia nih bagian yang mengejutkannya. Cerdas itu nggak otomatis sama dengan rasional. Malah, kecerdasan itu bisa jadi kayak kaca pembesar buat kebodohan kita. Inilah yang disebut jebakan kecerdasan. Jadi, gimana sih ceritanya orang pintar bisa sampai gagal? Yuk kita bedah satu-satu gimana caranya kecerdasan itu malah bisa jadi bumerang. Pertama-tama kita harus bisa bedain dua hal ini. IQ itu jago banget ngukur kemampuan abstrak, kayak logika, memori, mecahin pola. Tapi IQ sama sekali nggak ngukur rasionalitas. Rasionalitas itu kemampuan kita buat mikir jernih dan ambil keputusan yang pas di dunia nyata yang, ya tahu sendiri kan, rumit dan penuh kejutan. Dua hal ini bener-bener beda. Dan disinilah jebakannya mulai kelihatan. Orang-orang dengan IQ tinggi itu jago banget berargumen. Saking jagonya, mereka bisa meyakinkan diri mereka sendiri tentang ya apa saja. Kecerdasan mereka akhirnya bukan dipakai buat cari kebenaran, tapi buat ngebenerin apapun yang udah terlanjur mereka yakini. Kutipan ini benar-benar pas banget. Saat kepintaran kita jadi tameng buat ego kita, disitulah kecerdasan berhenti jadi aset dan malah jadi beban. Oke, kita lanjut lagi. Jebakan ini nggak cuma berlaku buat orang yang cerdas secara umum loh. Justru ini bisa jadi sangat berbahaya buat para ahli di bidangnya masing-masing. Ini masalahnya bukan karena mereka sombong. Sama sekali bukan. Ini soal efisiensi. Seorang ahli itu kan pengetahuannya udah banyak banget. Jadi otak mereka otomatis bikin jalan pintas biar bisa ambil keputusan cepat. Biasanya sih ini berguna banget. Tapi jalan pintas ini juga bisa menciptakan titik buta yang fatal. Contoh dari dunia medis ini ngegambarin dengan jelas banget. Bayangin seorang dokter super berpengalaman. Pas ada pasien datang dengan gejala yang 99% mirip penyakit umum, otaknya langsung klik ke diagnosis itu. Akibatnya, bisa jadi satu gejala kecil yang agak aneh jadi terlewatkan, padahal itu petunjuk kunci ke penyakit yang langka. Ironisnya, pengetahuannya yang luas justru yang membutakan dia. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita kumpulin orang-orang super pinter ini di satu ruangan? Wah, jebakan kecerdasannya bisa jadi berkali-kali lipat lebih bahaya. Fenomena ini namanya groupthink. Ini terjadi waktu keinginan buat seia sekata di dalam sebuah grup jadi lebih penting daripada penilaian yang rasional. Orang-orang jadi lebih mikirin gimana caranya biar nggak ada konflik atau beda pendapat, ketimbang gimana caranya ambil keputusan yang paling benar. Tragedi pesawat ulang-alik Challenger dari NASA itu contoh nyata yang paling mengerikan. Sebenarnya ada insinyur yang tahu kalau ada risiko besar di cuaca dingin. Tapi karena ada tekanan besar buat segera meluncur, ditambah budaya di NASA yang saat itu merasa nggak terkalahkan, suara-suara peringatan itu akhirnya tenggelam. Keyakinan kolektif bahwa kita nggak mungkin salah mengalahkan data penting. Dan hasilnya adalah sebuah bencana. Oke, jadi kalau kecerdasan dan keahlian aja bisa jadi jebakan, terus apa dong penawarnya? Nah, jawabannya ada di satu konsep yang kelihatannya sederhana, tapi kuat banget. Ini dia jawabannya, kerendahan hati intelektual. Ini bukan soal jadi minder atau nggak percaya diri ya. Ini adalah kesadaran bahwa pengetahuan kita itu terbatas, dan keyakinan kita itu bisa aja salah. Ini tentang punya keberanian buat bilang, saya nggak tahu, atau mungkin saya salah. Sebuah kemampuan yang beda banget dari IQ, tapi bisa dibilang jauh lebih berharga. Jadi pada dasarnya kita punya pilihan. Kita bisa pakai kecerdasan kita sebagai senjata buat menang debat, buat ngebuktiin kita benar, atau kita bisa pakai kecerdasan kita itu kayak perancang bangunan, kerangka buat membangun pemahaman yang kalau perlu ya siap kita bongkar dan kita bangun lagi dari awal kalau ada info baru. Sayangnya nih, sistem pendidikan kita itu seringnya ngajarin kita buat pakai pola pikir senjata. Anak yang dihargai itu yang bisa jawab cepat, yang kelihatannya paling yakin. Sementara keraguan itu dianggap kelemahan.
Tanpa sadar, kita mungkin malah ngelatih orang-orang paling pintar untuk jadi orang yang paling anti ngaku salah. Jadi pada akhirnya, apa sih artinya jadi pintar itu? Ternyata bukan tentang seberapa banyak yang kita tahu. Kebijaksanaan sejati itu, ya seperti yang tertulis di sini adalah punya kekuatan dan kerendahan hati untuk secara aktif membayangkan, gimana ya kalau ternyata gue yang salah? Saya mau tinggalin Anda dengan satu pertanyaan ini. Coba pikirin satu hal yang Anda yakini banget sekarang. Bisa soal kerjaan, soal politik, atau bahkan soal diri Anda sendiri. Gimana kalau hari ini Anda coba lihat keyakinan itu bukan sebagai benteng yang harus dipertahankan, tapi sebagai hipotesis yang perlu diuji. Itulah langkah pertama untuk keluar dari jebakan kecerdasan.